Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya di sini ingin mencoba menjelaskan bahwasanya perlukah seorang anak muda di zaman sekarang untuk bertarekat ataupun bertasawuf. Akan tetapi sebelum kita melangkah jauh ke sana, alangkah lebih baiknya kita mengetahui pengertian dari tasawuf dan tarekat itu sendiri. Tasawuf dapat kita simpulkan baik secara etimologi dan terminologi bahwa tasawuf adalah sebuah pelatihan diri dengan kesungguhan untuk dapat membersihkan, memperdalam, mensucikan jiwa ataupun rohani manusia. Yang mana hal ini dilakukan untuk melakukan pendekatan atau taqarrub kepada Allah, dan dengannya segala hidup dapat fokus dilakukan hanya untuk Allah semata. Dan tarekat menurut Imam Al-Jurjani Ali bin Muhammad bin Ali, tarekat yaitu sebuah metode khusus yang dipakai oleh seorang salik atau para penempuh jalan menuju Allah Ta'ala melalui tahapan-tahapan ataupun maqamat tersendiri. Lalu kita ketahui bahwasanya yang pertama, tasawuf dianggap sebagai biang keladi kemunduran Islam karena di dalamnya terdapat ajaran yang memicu kontroversi di antara kalangan muslim, seperti halnya konsep wahdatul wujud, yaitu penyatuan bersatu dengan Tuhan. Dan selanjutnya banyak sekali orang yang ikut-ikutan kepada ajaran mereka, yang mana lantas membentuk tarekat yang tidak mengindahkan syariat. Seperti halnya apa? Tidak perlu sembahyang, yang penting kita zikir dan zikir gitu. Lalu selanjutnya, tasawuf dianggap sebagai suatu hal yang asing, alias bukan bagian dari Islam. Karena apa? Karena amalan-amalan tasawuf yang dinilai mengandung bid'ah dan perbuatan syirik. Dan eksistensi tasawuf yang dianggap berlawanan dengan mazhab ataupun ideologi yang diadopsi oleh gerakan keagamaan dan negara tertentu. Selanjutnya yaitu bahwasanya para pemikir Islam banyak sekali yang mengkritik dan bahkan menolak terhadap praktek hidup sufi yang dianggap sebagai penyebab utama mundurnya Islam. Karena apa? Karena dengan wataknya yang cenderung memalingkan diri dari dunia lahiriah dan menjauhkan diri dari nafsu kebendaan. Dan tarekat dipandang sebagai perusak semangat intelektual dan rasionalisme, serta tidak memiliki referensi sosial yang jelas. Dari hal tersebut kita dapat sedikit simpulkan ya, bahwasanya anak muda sekarang yaitu lebih memprioritaskan untuk bekerja untuk membantu mengembangkan agama Islam gitu. Nah, jika nanti anak muda tersebut sudah dimasuki oleh tarekat, maka dia akan mencoba diri atau akan sedikit demi sedikit untuk apa? Untuk memalingkan dirinya dari dunia lahiriah gitu. Yang selanjutnya, dalam menjalankan tasawufnya, seorang mutasawwif biasanya menjalankan beberapa amalan suci. Di antaranya apa?
Di antaranya adalah uzlah dan khumul. Nah, dari sini jika dilihat dari esensinya, ini sangat bertolak belakang untuk mewujudkan kemajuan Islam. Lalu, bahwasanya anggapan seorang murid terhadap guru atau mursyidnya secara berlebihan juga tidak baik. Karena apa? Karena sifat ta'assub yang berlebihan sendiri dilarang oleh agama Islam. Kita ketahui bahwasanya seorang murid apabila dia sudah menemukan gurunya ataupun sudah mengikuti sebuah tarekat, maka dia akan melebih-lebihkan dirinya atau meninggi-ninggikan dirinya, seakan-akan guru itu adalah orang yang paling suci. Karena kita ketahui bahwasanya ta'assub yang berlebihan itu sangat dilarang di dalam agama Islam. Selanjutnya, apabila seorang pemuda itu telah berbaiat di suatu tarekat tertentu, maka dia pasti akan meninggalkan kewajiban yang bersifat duniawi. Nah, seperti yang sudah sedikit saya jelaskan tadi di awal ya. Karena apa? Karena seorang ahli tarekat harus mulazamatul aurat. Dan ini akan menyita waktu untuk mencari hal-hal yang bersifat keduniawian dan mengembangkan teknologi. Nah, hal ini dapat menyebabkan apa? Kemundurannya agama Islam. Gitu. Oke. Yang selanjutnya, beberapa perintah guru mursyid terkadang memberikan beban taklif baru. Dan tidak jarang seorang murid lebih mendahulukan perintah guru atau mursyidnya daripada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Ya karena apa? Karena seorang murid tersebut jika sudah berguru terhadap gurunya, pasti dia akan mencoba mendahulukan apa yang telah dikatakan oleh gurunya. Dan dia pasti akan memenuhinya gitu. Di sini saya akan mencoba memberikan contoh. Seorang mursyid memerintahkan kepada muridnya untuk apa? Untuk melakukan puasa ngerawat, yaitu puasa yang tidak makan makanan yang bernyawa, yaitu makan daging-dagingan. Nah, kita dapat ketahui bahwasanya anak-anak muda sekarang ya kan, itu sangat suka sekali, mungkin kebanyakan ya, untuk makan daging tersebut gitu. Nah, apabila hal tersebut dilakukan kepada seorang yang masih belajar, ya kan, maka mungkin dapat menimbulkan efek malas dan suka mengantuk atau lelah gitu kan. Sehingga apa? Kewajiban belajarnya akan terabaikan gitu. Maka dari itu, di sini kita harus mengetahui bahwasanya tarekat perlu, akan tapi tidak perlu berlebihan gitu. Karena apa? Karena kita sudah ada hal atau kewajiban syariat yang harus kita jalani terlebih dahulu, seperti halnya sholat, puasa, dan zakat gitu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.